dan punya waktu untuk melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang adab berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kenapa berjasa? Ibu yang melahirkan kita, ayah, ya kan? Ayah itu orang yang mencari nafkah ke kita sehingga kita bisa berdiri saat ini, karena ayah dan ibu. Di sini ada dalil dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di sini di ayat ini dijelaskan bahwa jangankan kita berkata kasar atau membentak orang tua atau memukul orang tua, berkata saja tidak boleh. Bagaimana contoh berkata ketika orang tua kita nanti menyuruh kita sesuatu, kita enggan melaksanakannya. Jadi ada di dalam hatinya itu berkata Nah, itu sudah berdosa, apalagi kalau sempat membentak atau memukul mereka. Ada beberapa adab, ya, adab bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama di sini ada taat dan patuh pada perintah orang tua. Orang tua itu memberi nasihat, memerintahkan anaknya itu untuk hal yang kebaikan. Tidak mungkin ada orang tua menyuruh kita berbuat munkar atau menyuruh kita berbuat dosa. Itu tidak mungkin, ya. Makanya patuh dan taatlah kepada apapun yang diperintahkan orang tua kepada kita. Yang kedua, menerima keadaan dan menjaga nama baik orang tua. Menerima keadaan kita kadang hidup sederhana, harus diterima, nggak boleh protes, nggak boleh membentak-bentak orang tua karena keadaan kita miskin misalnya. Terus menjaga nama baik orang tua. Bagaimana menjaga nama baik? Di sekolah misalnya, jangan sampai nanti kita dipanggil ke BK, kadang seminggu sekali dipanggil nama kita, disuruh orang tua ke sini. Kenapa? Karena kebandelan kita di sini, kenakalan kita di sekolah. Itu tidak menjaga nama baik orang tua. Terus yang ketiga, berbakti, bersikap tawadhu dan kasih sayang terhadap orang tua. Berbakti tadi, apapun yang orang tua perintah untuk kebaikan itu harus dilaksanakan. Tawadhu kepada keduanya. Terus memberi kasih sayang, walaupun kasih sayang yang kita kasih ini tidak sesuai atau tidak bisa membalas kasih sayang orang tua kita yang dikasih ke kita. Dari kita lahir sampai kita sebesar ini, kasih sayang mereka, ya kan? Kebutuhan kita dipenuhi oleh orang tua. Nah, jadi kasih sayang orang tua itu tidak bisa dibalaskan dengan apapun. Yang keempat yaitu menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua. Siapa kerabat orang tua? Ada orang tuanya, orang tua misalnya kakek dan nenek kita. Terus ada adiknya ayah dan ibu kita. Ada kakaknya misalnya, saudara perempuan ayah dan ibu kita. Itu adalah kerabat orang tua kita. Jadi sama juga harus dihormati juga. Kenapa? Karena ketika nanti orang tua kita meninggal, yang memelihara kita itu siapa? Kerabat orang tua. Jadi itulah ada beberapa adab berbakti kepada orang tua. Terus selanjutnya ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, keutamaannya adalah merupakan jalan yang akan memudahkan seseorang menuju surga. Jadi salah satu kita menuju ke surga itu adalah menghormati orang tua, patuh kepada orang tua. Itu salah satu jalannya kita menuju surga. Karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Terus yang kedua, menjadi salah satu sebab mustajab terkabulnya doa. Kita ingin menjadi sukses, ya kan? Ingin jadi pejabat,
pengusaha misalnya, itu kalau tidak ada doa orang tua tidak akan terjadi. Karena doa orang tua inilah yang membuat kita sukses di masa depan. Doa kita mudah dikabulkan. Kenapa? Karena kita menyayangi orang tua. Apalagi nanti kalau kita sudah sukses, bagaimana cara kita menyayangi mereka yang sudah mendoakan kita? Apakah kita harus menelantarkan mereka? Atau kita taruh dia di panti jompo? Kenapa? Karena kita tidak mampu lagi atau tidak punya kesempatan untuk memelihara mereka. Makanya kita kasih ke panti jompo karena kita banyak uang, tinggal kita bayar saja. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua, menjadi salah satu sebab udah. Yang ketiga, merupakan salah satu sarana untuk menghapus dosa. Nah, jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, itu juga bisa menghapus dosa kita. Selanjutnya, menjadi salah satu sebab panjangnya umur dan melimpahnya rezeki. Nah, karena rezeki yang kita dapat itu ada campur tangannya orang tua. Bagaimana campur tangan orang tua? Yaitu dengan doa mereka. Cobalah, orang yang sukses itu pasti latar belakangnya itu adalah dia menyayangi orang tua, memelihara orang tua mereka sampai orang tua mereka meninggal. Makanya rezekinya melimpah. Harus yakin itu. Coba lihat pengusaha-pengusaha yang sukses. Itu karena menghormati orang tua. Karena di dalam hadis pun kan di antara ibu dan bapak, siapa yang lebih utama yang harus dihormati? Yaitu ibu kan. Ibunya disebutkan 3 kali, habis itu baru bapak. Nah, kenapa? Karena ibu lebih banyak berjuang untuk anak-anaknya. Dari mereka hamil misalnya, melahirkan, bagaimana mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak mereka. Nah, kan? Terus memeliharanya waktu bayi sakit lagi. Nah, itu makanya ibu itu disebutkan sampai dengan 3 kali. Baru disebutkan bapak, walaupun perannya sama ya. Orang tua, namanya orang tua itu perannya sama, yaitu mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Terus yang selanjutnya, menjadi salah satu wasilah atau perantara untuk menghilangkan bencana dan kesempitan yang melanda. Bencana itu kan bisa macam-macam ya. Kadang prahara di dalam rumah tangga kita atau prahara dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, nah itu bisa tidak terjadi. Kenapa? Ketika kita ada permasalahan, kita kadang-kadang bisa curhat kepada orang tua. Orang tua selalu mendoakan, memberi solusi yang terbaik untuk pekerjaan kita. Jadi bisa menghilangkan kesempitan-kesempitan itu bisa hilang. Ini kadang-kadang kita bukannya minta nasihat, kadang-kadang berbicara saja dengan orang tua itu enggan, ya. Tidak menjadikan orang tua itu sebagai tempat melampiaskan kesedihan atau ingin curhat dengan orang tua. Selanjutnya itu merupakan amalan paling utama. Nah, berarti amalan yang paling utama adalah menghormati orang tua. Nah, karena surga kita berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Terus selanjutnya yaitu mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Nah, mendapat bakti yang sama. Jadinya setiap anak itu punya kewajiban yang sama. Ya, punya kewajiban berbakti kepada orang tua itu yang sama. Nah, walaupun dari keturunan apa saja, tapi intinya adalah anak itu punya kewajiban yang sama berbakti kepada orang tua. Ya. Mungkin cukup di sini dulu pelajaran kita hari ini. Yang kurangnya nanti bisa kita sambung untuk minggu depan.